Baik, untuk selanjutnya terkait analisis lingkungan, makro. Analisis lingkungan makro ini, yang dianalisis menggunakan pastel, meja dengan pendekatan pastel ini terdapat beberapa faktor yang akan kita, analisis, yakni dari sisi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Dari sini, dari sisi aspek, politik, peluangnya itu muncul dari belanja pemerintah dan proyek, fasilitas yang membutuhkan layanan interior dan furnitur, sehingga, meja memiliki pengalaman untuk melayani klien pemerintah dan korporasi. Peluangnya ini ya cukup relevan. Akan tetapi, pemerintah juga membawa risiko administratif nih, ternyata proses tender yang ketat, kemudian juga ketergantungan pada siklus anggaran. Sedangkan dari sisi, aspek ekonomi, pertumbuhan properti perkantoran pendidikan, kemudian juga fasilitas komersial, ini, meningkatkan permintaan di jasa interior. Nah, akan tetapi memunculkan ancaman di satu sisi, kenaikan harga material, biaya tenaga kerja, dan fluktuasi daya beli, dapat menekan margin proyek. Laporan keuangan publik meja menunjukkan bahwa, piutang usaha atau aset kontrak dan uang muka subkontraktor, eee, merupakan salah satu komponen penting sebagai aset lancar sehingga pengelolaan kas dan modal kerja menjadi isu penting dalam bisnis proyek. Kemudian juga dari sisi, sosial, peluangnya itu perubahan gaya kerja, pertumbuhan ruangan yang nyaman, sehingga permintaan desain ya berubah gitu sesuai dengan, gaya yang, sedang tren. Nah, karena gaya sedang tren di sisi lain terdapat juga ancaman yakni terkait preferensi pelanggan berubah, cepat berubah sehingga teknologi, kemajuan, digitalisasi desain, kemudian juga visualisasi 3D, pemasaran digital dapat meningkatkan nilai layanan. Nah, sehingga ini menjadi peluang nih bagi media. Akan tetapi, dari satu sisi, hal ini juga ternyata menimbulkan ancaman. Ancamannya itu terlihat dari cepatnya teknologi, sehingga orang-orang juga jadi lebih cepat nih dalam mempresentasikan mana sih yang lebih unggul, mana sih yang lebih efisien, kayak gitu. Sedangkan dari sisi environmental, eee tren material yang ramah lingkungan menjadi peluang bagi meja untuk masuk ke, ranah material tersebut. Akan tetapi, hal ini juga menjadi ancaman. Tuntutan berkelanjutan dapat meningkatkan biaya material dan proses spesifikasi yang, kita ketahui karena, sekarang ini kan masih jarang ya terkait yang ramah lingkungan, sehingga biaya yang dikeluarkan, harganya juga mungkin jadi lebih mahal karena ya proses pembuatannya juga, eee, membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama sehingga biayanya tinggi. Nah, kemungkinan, untuk yang dari sisi aspek legal, status perusahaan terbuka seperti yang, diketahui, PT Harta Jaya Karya sudah menjadi meja ya, jadi udah menjadi perusahaan terbuka sehingga, pendanaan juga menjadi lebih mudah gitu, karena adanya, investasi-investasi yang masuk gitu. Akan tetapi, yang menjadi ancaman ya dari mejanya sendiri harus memberikan kewajiban, kepatuhan, keterbukaan informasi, terkait sistem internal yang lebih kuat. Dari analisis industri, ya ini kami menggunakan analisis Five Forces untuk meja. Eee, Hal ini memperlihatkan bahwa intensitas persaingan dalam industri interior, furnitur dinilai tinggi. Terdapat banyak penyedia jasa dengan skala berbeda, mulai dari kontraktor interior besar, studio desain, vendor furnitur, hingga penyedia jasa independen. Pelanggan memiliki banyak pilihan sehingga harga, kualitas kita ya cukup bersaing dengan, vendor-vendor luar di luaran sana, kayak gitu. Kemudian juga daya tawar pelanggan ini, tergolong tinggi.
karena proyek interior umumnya melalui proses perbandingan penawaran, sehingga ya perlu adanya negosiasi desain, negosiasi harga, pengawasan hasil kerja. Kemudian untuk material tentu harganya mudah berubah atau memiliki ketergantungan pada pemasok khusus. Sehingga hal ini masuk ke dalam tingkat kategori yang tinggi untuk persaingan antar perusahaan dan daya tawar pelanggan. Sedangkan untuk ancaman tekanan yang tergolong rendah, sedang atau tinggi, ke sedang atau tinggi, yakni terkait ancaman pendatang baru dan daya tawar pemasok. Sedangkan untuk ancaman produk jasa pengganti, hal ini tergolong sedang karena furnitur atau marketplace jasa lepas dapat menjadi alternatif bagi sebagian pelanggan, sehingga sebagian pelanggan sudah terpercaya seperti media kayak gitu. Kemudian dari analisis faktor internal, terdapat opportunity dan threats. Opportunity dan threat ini ya eh, terdapat beberapa aspek ya yang menjadi dasar analisis kita. Kalau misalnya dari opportunity-nya yakni kita menggunakan pastel, ekonomi dan sosial, kemudian five force dan modal bisnis, kemudian legal, tata kelola dan akses pasar modal dan teknologi. Sedangkan dari trace-nya, dasar analisisnya kita menggunakan rivalry dan passes buyer, kemudian juga kita menggunakan economic dan supplier power, legal dan operasional, dan legal dan status perusahaan terbuka. Untuk critical success factor, hal ini kan untuk menentukan eh, berdasarkan karakter industri ya. Hasil dari analisis eksternal, wawancara, serta kuesioner, penilaian faktor keberhasilan utama ini tidak hanya terletak pada kemampuan desain ternyata, tapi juga ada pada eksekusi proyek. Pengendalian biaya, ketepatan waktu, kualitas produk furnitur, kemampuan menjaga hubungan pelanggan. Kemudian juga berdasarkan hasil kuesioner, tidak semua faktor memperoleh penilaian yang tinggi. Jadi ya hanya beberapa aspek yang relatif kuat adalah di layanan terpadu dan portofolio proyek. Sedangkan aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah pemasaran digital, kemudian juga ada sistem pengendalian proyek dan pengukuran kepuasan pelanggan. Jadi mungkin ini yang perlu ditingkatkan dari meja gitu ya. Kemudian terkait matrik EV, karena matrik EV ini tuh disusun menilai kemampuan meja dalam respon peluang dan ancaman eksternal. Jadi bobot rating pada matrik ini disusun berdasarkan hasil studi dokumentasi dan analisis pastel, five force, dan kuesioner yang ditampilkan. Nah, nilai responden ini ya fluktuatif ya. Kemudian juga karena narasumbernya memiliki sudut pandang yang berbeda dan dari berbagai jabatan, namun setelah dirata-ratakan dan dinormalisasi menghasilkan skor EV sebesar 2,56. 2,56 sehingga menunjukkan bahwa proses meja terhadap lingkungan eksternal ini berbeda sedikit di atas rata-rata tetapi belum kuat. Perusahaan masih perlu meningkatkan respon terhadap digitalisasi pemasaran, tekanan harga, kemudian risiko material dan pengendalian proyek. Gitu, sehingga ya masih perlu ditingkatkan gitu. Apalagi terkait dengan menjaga ketersediaan material dan membangun sistem monitoring project yang lebih disiplin seperti itu. Kemudian dari sisi kompetitif profil matrik, dari sisi profil matrik ini digunakan untuk membandingkan posisi meja dengan pesaing. Di sini kami menggunakan eh, dua pesaing lainnya yang setara dengan meja, yakni kami sebut dengan pesaing A dan pesaing B. Nah, di sini itu apa
kompetitornya itu kontraktor meja juga di kontraktor dalam skala menengah ya dengan vendor eh, furnitur modular. Perbandingan ini ya bersifat analitis karena tidak semua pesaing memiliki data publik yang setara gitu. Jadi ini hanya sampling seperti itu. Hal ini dapat dilihat bahwa meja ini memiliki kekuatan di di bagian portofolio project, kemudian juga kekuatan di layanan terpadu dan tata kelola gitu. Sehingga kalau meja dibandingkan dengan pesaing lain memang cukup dominan dibandingkan dengan pesaing lain. Akan tetapi mungkin yang perlu ditingkatkan jika dibandingkan dengan kompetitor lain, meja itu harus lebih meningkatkan terkait ketepatan waktu project, efisiensi biaya, kemudian juga terkait pemasaran digital. Jadi mungkin hal ini yang perlu ditingkatkan di meja sendiri kayak gitu terkait tiga aspek tersebut. Sedangkan terkait analisis Frio ini, kalau terkait analisis Frio menunjukkan bahwa beberapa sumber daya media ini bernilai, akan tetapi belum semuanya langka gitu. Jadi ada beberapa yang tidak langka di sini, sulit ditiru atau terorganisasi secara optimal. Layanan terpadu dan pengalaman proyek merupakan sumber daya yang bernilai. eh, Sedangkan workshop internal dapat menjadi keunggulan apabila kapasitas produksi, pengendalian kualitas, dan koordinasi proyek eh, perlu ditingkatkan. Status perusahaan terbuka juga bernilai karena meningkatkan kredibilitas, kemudian juga tetapi manfaatnya lebih optimal apabila didukung kinerja keuangan dan tata kelola komunikasi investor yang lebih konsisten. Sehingga bisa dilihat untuk analisis Frio-nya, layanan terpadu masuk ke dalam temporary competitive advantage. Kemudian untuk portfolio project itu masuk ke dalam temporary. Yang masuk ke dalam temporary competitive MVT terdapat di layanan terpadu desain konstruksi interior, portfolio project pemerintah, korporasi institusi, workshop internal dan custom. Udah tiga aja. Kemudian untuk sustainability itu masuk ke dalam masuk yaitu sumber status perusahaan terbuka. Sedangkan eh, competitive variety masuk ke dalam kapabilitas pemasaran digital. Sedangkan sistem pengendalian waktu dan biaya project itu masuk ke dalam competitive disadvantage. Seperti itu. Nah, dalam matrik IV ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal meja. Jadi di situ ada strength dan weakness-nya. Hasilnya itu memperlihatkan menunjukkan bahwa total skor IV sebesar 346. Hal ini tuh sedikit di bawah rata-rata yang dimana harusnya itu 350, yang berarti kondisi internal perusahaan belum kuat, masih memerlukan perbaikan. Kekuatan mejanya itu berarti kondisi internal eh, kekuatan meja berada pada layanan terpadu. Kuatnya itu dalam layanan terpadu, pengalaman project, workshop internal, dan biaya project. Pemasaran digital juga tergolong ke dalam kuat dan pengukuran kepuasan pelanggan. Serta standarisasi masih perlu menjadi prioritas perbaikan. Seperti itu. Kemudian masuk ke dalam perumusan strategi. Nah, perumusan strategi ini sasaran strategi, visi, dan misi. Kalau sasaran visinya itu kan meja itu menjadi pelopor masa depan ya untuk konstruksi dan kekuatan transformasi dalam membentuk komunitas yang berkelanjutan. Sedangkan sasaran misinya itu menekankan pada layanan end-to-end.
inovasi teknologi, pertumbuhan usaha, dan pertumbuhan usaha yang sehat, tata kelola, kolaborasi dengan UMKM lokal, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan karyawan. Formulasi strateginya itu berdasarkan matrik IE internal eksternal. Kalau EV-nya itu mendapatkan skor 2,56, yang dimana perusahaan tidak berada di dalam kondisi yang sangat kuat untuk melakukan ekspansi agresif, tetapi juga tidak berada dalam kondisi yang lemah, yang mengharuskan perusahaan melakukan penguatan skala usaha. Sedangkan di dalam matrik IE memperlihatkan skor 2,46, menunjukkan bahwa strategi yang sesuai adalah mempertahankan pasar yang sudah ada, memperbaiki kelemahan internal, dan melakukan pengembangan selektif. Nah, di sini terdapat matriks TAUS. Matriks TAUS-nya itu eh, matriks TAUS-nya itu terdapat faktor internal eksternal. Kami mengambil eh, 4 kekuatan dan 4 kelemahan terkait untuk 4 kekuatannya itu terkait layanan terpadu, kemudian portofolio project, workshop, dan status perusahaan terbuka. Sedangkan untuk kelemahannya kami mengambil 4 poin juga, yakni terdiri dari kode W1 dan W4, yakni terkait pengendalian project belum konsisten, pemasaran digital sistem akuisisi pelanggan, pengukuran kepuasan pelanggan dan layanan pasca project masih terbatas, kemudian juga standarisasi proses lintas fungsi yang perlu diperkuat. Nah, opportunity-nya dalam opportunity yang pertama untuk strength, eh, perlunya mengembangkan paket layanan end-to-end untuk segmen kantor pendidikan fasilitas publik komersil. Proyek yang sudah memiliki strategi menggunakan S1 dan S2 untuk memanfaatkan O1 dan O3-nya. Kemudian untuk yang kedua itu memanfaatkan status perusahaan terbuka untuk meningkatkan kredibilitas tender proyek berskala besar serta memperkuat komunikasi portofolio kepada calon klien. Sedangkan untuk yang ketiga itu mengintegrasikan workshop, desain visualisasi untuk menawarkan layanan custom furniture yang lebih personal dan cepat. Jadi ini lebih personal dan cepat. Pembedanya seperti itu. Sedangkan untuk trades-nya itu memadukan antara S1, S2, dan T1, yakni menonjolkan diferensiasi layanan, menonjolkan pembedaan untuk mengurangi tekanan persaingan harga. Yang keduanya itu terkait trace, yaitu memperkuat pengolahan pemasok subkontraktor yang lebih terbuka dan terstandarisasi. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk trades-nya itu, usulannya itu menggunakan tata kelola perusahaan terbuka sebagai dasar penguatan kepatuhan, dokumentasi proyek, dan komunikasi. Dengan klien mengurangi risiko. Sedangkan di bagian weakness-nya perlunya membangun sistem pemasaran digital berbasis portofolio sehingga untuk meningkatkan akuisisi pelanggan dari segmen yang sedang tumbuh. Nah, sedangkan dari sisi yang selanjutnya dengan mengembangkan sistem project management digital, kemudian juga menyusun sistem survei kepuasan pelanggan layanan pasca project. Itu sih yang masuk ke dalam opportunity. Sedangkan yang masuk ke dalam weakness dan traits itu menyusun SOP pengendalian project, estimasi biaya dan evaluasi, kemudian memperkuat segmentasi pelanggan, kemudian juga meningkatkan dokumentasi proyek, kepatuhan, dan pelaporan internal. Itu terkait matik TOS.
yang dimana kan matrix Gauss ini bertujuan untuk menghasilkan beberapa alternatif ya, strategi yang mengkombinasikan kekuatan dan kelemahan peluang dan ancaman perusahaan. Jadi tadi solusi-solusi yang sudah eh, disebutkan itu alternatif yang mungkin muncul dari kekuatan dan kelemahan yang terdapat di PT Harta Jaya Karya. Kemudian untuk alternatif strategi berdasarkan posisi matrik IE dan matrik TOS terdapat tiga alternatif yang kami pilih yang menjadi prioritas utama yang layak untuk dipertimbangkan, yakni yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Yakni yang pertama, yakni terkait penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini berbasis portofolio project, website media, dan sistem lead management. Yang kedua itu terkait alternatif pengembangan layanan end-to-end dan custom. Diketahui kan eh, apa meja ini sangat mengedepankan memberikan solusi terbaik untuk kliennya sehingga pengembangan layanan end-to-end dan custom furniture ini berbasis integrasi desain, konstruksi interior dan workshop internal. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan sistem project management, pengendalian biaya, SOP lintas fungsi, evaluasi subkontraktor gitu kan. Untuk Ya, karena meja ini perusahaan terbuka, perlunya ada keterbukaan data sehingga sistem pengendalian itu memang menjadi faktor penting untuk eh, memberikan alternatif strategi yang baik untuk meja gitu. Nah, ketiga strategi ini itu dipilih karena sesuai dengan kondisi meja yang memiliki peluang pasar yang cukup terbuka, tetapi masih membutuhkan perbaikan internal agar dapat memanfaatkan peluang secara optimal. Nah, untuk matrik QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix eh, untuk meja, matriknya itu kalau berdasarkan dari hasil QSPM ini, strategi terbaik adalah memperbaiki sistem ya, memperbaiki sistem project management, pengendalian biaya, SOP lintas fungsi, kemudian evaluasi subkontraktor, karena memiliki nilai daya tarik yang tinggi kayak gitu. Strategi utama yang harus diprioritaskan yakni kalau berdasarkan penelitian kami ini terkait adalah A3 terkait ya perbaikan sistem kayak gitu. Dengan kalau misalnya evaluasi subkantor itu kan 6,78 sehingga ya masih perlu diperbaiki. Strategi tersebut juga mampu menjawab kelemahan internal perusahaan meja sekaligus mengurangi ancaman eksternal berupa kenaikan biaya material, ketergantungan pada subkontraktor, risiko kelambatan proyek, klaim pelanggan, dan tuntutan tata kelola perusahaan terbuka. Nah, untuk penetapan strategi prioritas, di sini dapat diperlihatkan bahwa ada prioritas utama, prioritas pendukung satu, dan prioritas pendukung kedua. Nah, prioritas utama yang kami usulkan itu terkait perbaikan sistem proyek dan standarisasi proses. Kemudian arah implementasinya yaitu dengan penyusunan SOP, dashboard monitoring, dan sistem evaluasi yang perlu diperbaiki lebih dahulu kayak gitu karena skor yang QSPM itu muncul 6,78. Sedangkan untuk penetapan strategi prioritas yang kedua, yakni pendukung ke satu, yakni dengan melakukan pengembangan layanan end-to-end dan custom furniture. Karena arah implementasinya itu eh, agar integrasi tim desain, adanya integrasi tim desain dan tim produktif, kemudian adanya standarisasi instansi interior dan program jaminan layanan pasca project. Nah, untuk yang pendukung, jika utama pendukung satu sudah terpenuhi, kemudian kita bisa lanjut ke penetrasi pasar berbasis portofolio dan pemasaran digital, yang dimana arah implementasinya itu untuk digitalisasi portofolio project B2B karena
meja ini arah bisnisnya B2B ya dari bisnis ke bisnis, kemudian pemasaran target via media sosial, sistem lead manajemen, penjualan. Nah, untuk strategi Red Ocean dan Blue Ocean PT Harta Jaya Karya, ini kami bagi ke dalam 5 aspek. Kalau ini kan kayak membandingkan ya, 5 aspeknya itu dari sisi aspek berbasis persaingan, layanan, nilai pelanggan, risiko utama, dan pembeda utama. Nah, kalau dari sisi Red Ocean, eh, kalau Red Ocean kan dari pasar yang sudah ada, sedangkan kalau misalnya dari Blue Ocean kan pasar yang emang masih belum ada gitu. Kalau misalnya dari sisi Red Ocean sendiri, meja itu mungkin harga proyek, kecepatan penawaran dan portofolio umum yang perlu lebih ditingkatkan. Kemudian vendor desain, kontraktor, furnitur bekerja secara terpisah dari sisi layanan. Kemudian juga pelanggan membandingkan vendor berdasarkan harga dan hasil akhir. Sedangkan risiko utamanya itu ya keterlambatan, biaya tambah, kayak gitu. Sedangkan untuk pembeda utamanya portofolio dan harga kompetitif. Karena ya meja diketahui kan sebagai vendor desain ya, pasti banyak memiliki pesaing gitu. Nah, yang kalau misalnya tetap berada di zona red ocean ya berarti harus diperbaiki nih, ditingkatkan atau perlu dipertimbangkan terkait pemenuhan harga proyek dan desain gitu menjadi pembeda antara vendor lain kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya eh, ketika meja ingin diusulkan menjadi ke arah yang blue ocean yang dimana persaingan juga tidak terlalu banyak gitu. Solusi yaitu mungkin eh, interior terpadu dengan transparansi biaya, jadwal kualitas proyek. Kemudian juga layanan end-to-end dari desain, produk furnitur, instalasi, dan evaluasi pasca project. Kemudian juga pelanggan memperoleh kepastian proses, monitoring progres, dan solusi yang disesuaikan. Dalam sisi risiko yang dikurangi melalui SOP project, sehingga perlu adanya apa namanya tuh standarisasi ya supaya risiko juga dapat dikurangi. Kemudian integrasi layanan, workshop internal dan digital project itu masuk ke dalam kategori yang Blue Ocean gitu. Terkait peta strategi Sarta Jaya Karya, ini kan terdapat hubungan sebab akibat ya prioritas yang dengan 4 perspektif balance scorecard. Kalau misalnya menggunakan balance scorecard, eh, saya menerjemahkan strategi menjadi indikator kerja pada perspektif keuangan, kemudian pelanggan, proses internal dan pem- proses internal dan pembelajaran atau pertumbuhan ya. Sasaran strategis dari sisi keuangan meningkatkan margin project, arus kas, dan pendapatan yang sehat. Nah, lalu sebab akibatnya itu kalau misalnya dari balance scorecard ya kepuasan pelanggan itu efisiensi operasional project berkontribusi langsung pada persoalan pendapatan peluang margin, keuntungan eh, yang lebih tebal dan pengendalian biaya. Sedangkan dari arah pelanggan, kan sasarannya itu meningkatkan kepuasan ya, peluang gitu kan. Nah, sebab akibatnya itu ya kualitas layannya lebih konsisten kayak gitu. Agar ya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta transparansi juga. Terus dari sisi proses internal, sebab akibatnya itu ya standarisasi proses yang matang secara langsung,
kemudian meminimalisasi keterlambatan, sehingga sasarannya itu juga jelas, yakni memperkuat SOP project, monitoring, biaya, koordinasi, lintas fungsi, evaluasi, kayak gitu. Sedangkan dalam sisi pembelajaran, yang perlu ditingkatkan ya berarti SDM yang kompeten di bidang project itu juga menjadi daya kekuatan ya, sehingga meningkatkan sasarannya itu meningkatkan kompetensi STM, budaya disiplin project, dan adopsi kemampuan alat digital gitu. Nah, di sini juga dijelaskan juga terkait bisnis model Canvas di PT Harta Jaya Karya. Dapat dilihat bahwa value value propositionnya value propositionnya solusi interior furnitur, kemudian produk kualitas, apa kemampuan menangani proyek, pengerjaan yang lebih cepat, kemudian customize pengalaman dan eh, regulasi di sektor interior dan furnitur. Nah, customer relationship-nya itu penetapan proyek dari awal hingga akhir, kemudian juga eh, konsultasi sesuai kebutuhan, hubungan jangka panjangnya juga dijaga gitu kan. Terus komunikasi internal utama pelanggan project gitu. Customernya juga eh, customer supportnya juga ada dalam penanganan keluhan kayak gitu. Dalam sisi channel atau saluran terdapat dalam e-katalog. Kemudian juga ada juga di website, media sosial, platform juga ada gitu. Customer segmennya meja ini perusahaan segmennya itu ke perusahaan swasta dan korporasi, kemudian juga ke perkantoran dan gedung komersil dan institusi pendidikan. Developernya seperti misalnya properti dan kontraktor utama. Sedangkan untuk apa namanya tuh cost structure atau eh, struktur biayanya itu yang kalau di meja ya biaya bahan baku yang paling banyak dikeluarkan ya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya prasarana dan penjualan. Sedangkan untuk revenue stream, oh ya, untuk revenue stream itu meskipun misalnya bahan baku beberapa biaya yang sudah disebutkan tadi, pendapatannya itu dari desain interior, kemudian konstruksi interior, dan furnitur dan los furnitur gitu. Nah, di sini ada beberapa kunci, ya ini ada key partner, mitra utama, key activity, dan key resource. Nah, kalau terkait balance scorecard, seperti yang tadi sudah disebutkan yang di awal sebab akibat, nah sasaran strategik yang perlu diketahui tadi yang menjadi alternatif apa sih yang mungkin bisa dikembangkan atau diimplementasikan di meja, ya ini dari sisi keuangan, ya ini meningkatkan margin project pertama ya tentunya. Eh, men- dan kesehatan arus kas yang operasional. Dari indikator KPI-nya dijelaskan juga target awalnya margin masih meningkat, tahapan regulasi biaya di kalangan dan menurun. Inisiatif strategisnya juga sudah disebutkan. Nah, sasaran strategisnya itu kan dari sisi keuangan, pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian proses internalnya memperkuat pengendalian manajemen, pembelajarannya itu meningkatkan kompetensi SDM dan kesiapan teknologi. Di sini juga terdapat disebutkan bahwa target awal dan inisiatif strategi. Kalau dari sisi pelanggan, inisiatif strateginya itu pembakuan layanan pemeliharaan pasca project. Jadi ini yang perlu mungkin di apa di bisa menjadi saran untuk meja, perlunya ada pembakuan layanan pemeliharaan pasca project, integrasi dan pengelolaan bisnis data pelanggan. Kemudian juga dari si proses internal, inisiatifnya itu perlunya penyusunan SOP project secara terstandar, integrasi dashboard,
monitoring real time, standarisasi dan sistem evaluasi subkontraktor. Atau mungkin kalau misalnya sekarang dalam proses internal bisa menggunakan CODO atau misalnya big data yang sudah terintegrasi kayak gitu. Kemudian juga untuk pembelajaran eh, perlunya adanya penyusunan pelatihan teknis secara berkala ya. Tidak hanya bagian kayak sertifikasi untuk para arsitek gitu, tapi untuk eh, apa namanya tuh karyawan-karyawan lain gitu yang bukan secara fungsional gitu. Perlunya ada pelatihan dan pembentukan gugus tugas khusus project yang terkontrol dan kampanye disiplin project gitu. Agar ya agar maksudnya kalau proyeknya disiplin kan mereka juga jadinya senang ya kembali lagi karena sesuai dengan target atau timeline yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai kesepakatan dengan si customer kayak gitu. Nah, kesimpulannya itu kalau di sini kesimpulannya ya berdasarkan si analisis yang tadi disebutkan ya banyak pastel, Five Force, Capital, Force, eh, Cri- Critical Success Factor dan Matrix EV di PT Harta Jaya Karya ini apa namanya tuh mm, memiliki peluang pertumbuhan kebutuhan desain dan renovasi interior kantor komersial. Akan tetapi ya adanya tantangan dari berbagai pesaing ya. Jadi harus mengetahui kekuatan kelemahannya gitu, serta perlunya pemanfaatan teknologi desain. Visualisasi, pemasaran digital, namun perusahaan juga perlu menghadapi ancaman berupa persaingan harga, kenaikan harga material, dan ketergantungan pada pemasok subkontraktor. Eh, Terus juga dengan demikian perusahaan memiliki peluang yang cukup baik ya, namun masih perlu meningkatkan kemampuan dalam merespon perubahan pasar, teknologi, dan risiko biaya dan tuntutan tata kelola. Kemudian berdasarkan analisis lingkungan internal melalui kompetitif profil matrik, Frio Framework, bisnis model Canvas, dan matrik IV, terlihat kan di situ tadi kekuatan, kelemahannya meja, terus bagaimana eh, eh, setelah dianalisis, di breakdown, kemudian eh, disimpulkan bahwa eh, meskipun misalnya nilai meja ini masih ada yang di bawah rata-rata berdasarkan total skor IV, akan tetapi perusahaan perlu memperkuat lagi ya fondasi internalnya sebelum melakukan ekspansi secara lebih agresif gitu. Baik itu dari sisi misalnya ketepatan waktu, terus peningkatan digitalisasi, kemudian juga terkait standarisasi, pembuatan SOP dan lain sebagainya gitu. Sehingga ya perlu penguatan lagi dari sisi internal setelah dianalisis berdasarkan analisis faktor internal. Kemudian juga berdasarkan matrik IE, kombinasi faktor EV, eh, di skor 2,56 dan RV sebesar 2,46 menempatkan meja pada selfie itu posisi hold dan maintain. Posisi ini menunjukkan bahwa perusahaan itu berada pada kondisi sedang sehingga strategi yang paling sesuai bukannya ekspansi agresif melainkan mempertahankan pasar yang ada sambil memperbaiki kelemahan internal gitu. Jadi sebelum meja mungkin punya keinginan untuk ekspansi, lebih baik ya memperbaiki dari sisi internalnya dulu kayak gitu. Karena beberapa alternatif strategi antara lain pengembangan layanan end-to-end, kemudian pemanfaatan portofolio dan status perusahaan terbuka, sehingga untuk memperkuat si kredibilitas media sendiri, penguatan pemasaran digital, perbaikan sistem project manajemen dan meningkatkan layanan pasca project gitu. Kemudian alternatif strategi yang paling tepat untuk meja menurut kelompok kami berdasarkan QSPM QSPM arah strategi A3 yaitu perbaikan sistem project management dengan pengendalian biaya, kemudian juga ada SOP lintas fungsi, evaluasi subkontraktor, dan pengembangan layanan end-to-end. Kayak gitu.
Kemudian kalau dari sisi perspektif Blue Ocean strategi ini juga menjadi fondasi untuk menciptakan nilai baru gitu kan, karena media ini kan apa namanya tuh berada di lini industri yang ya cukup masuk ke dalam red ocean, tapi bagaimana media itu membuka peluang baru menjadi masuk ke dalam ranah blue ocean yang tidak terlalu banyak pesaing kayak gitu, atau menjadi pembeda dengan perusahaan-perusahaan lain gitu, dengan meningkatkan nilai baru, transparansi proses proyek, kepastian jadwal, pengendalian biaya, dan pengalaman pelanggan yang lebih terukur. Nah, strategi yang dipilih dapat diterjemahkan ke dalam balance scorecard melalui 4 perspektif. Pada perspektif keuangan, strategi diarahkan untuk meningkatkan margin project, eh, pengendalian divisi biaya, dan perbaikan arus kas. Pada perspektif pelanggan, strategi juga diarahkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi komplain, dan mendorong proyek yang berulang. Dari perspektif bisnis, nah strategi itu juga diarahkan dalam penguatan SOP project, dashboard monitoring, dan penyelesaian milestone. Kemudian juga dari apa namanya perspektif pembelajaran pertumbuhan pada peningkatan kompetensi SDM, pelatihan proyek, penggunaan sistem digital, dan penguatan biaya proyek. Dengan demikian, balance scorecard membantu meja menerjemahkan strategi prioritas dan strategi pendukung satu, pendukung dua seperti yang disebutkan, agar arah eh, kebijakannya juga bisa menjadi lebih terukur. Seperti itu. Nah, saran bagi perusahaan, mungkin ya, bagi perusahaan itu perbaikan sistem project manajemen melalui penyusunan SOP project yang lebih rinci. Gitu. Juga perlu adanya memperkuat pemasaran digital berbasis portfolio project, kemudian juga perlu adanya mengembangkan layanan end-to-end, memperkuat sistem pengukuran, memperkuat tata kelola dokumentasi project gitu. Jadi diperbaiki di sisi internalnya. Sedangkan penelitian untuk penelitian selanjutnya ya, ini mungkin yang bisa dikembangkan karena ini penelitian sudah ada ya, mungkin bisa dikembangkan lagi untuk meja sendiri. Ya, ini terkait menggunakan jumlah responden yang mungkin yang lebih luas karena yang kemarin cukup terbatas, kami akui. Seperti misalnya nanti bisa dikembangkan seperti pelanggan, kemudian juga untuk pemasok, subkontraktor, investor. Selain itu penelitian juga bisa menggunakan data operasional aktual yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu. Nah, pembelajaran individualnya, eh, pembelajarannya ya terkait pembelajaran konseptual, pembelajaran kasus di PTHDK, pembelajaran praktis, dan refleksi pribadi. Ya, saya akui kalau misalnya dari setelah kita analisis, kemudian pelajarin, ternyata penyusunan riset ini melatih ketajaman berpikir kritis kita ya, ketajaman kritis, kemudian lebih objektif dan sistematis dalam mengaitkan konsep akademis dan realitas di industri gitu. Mengingatkan eh, pentingnya pengambilan keputusan itu harus berdasarkan data gitu, nggak boleh hanya berdasarkan asumsi gitu. Gitu sih, yang perlu kita lebih apa namanya, lebih kita pelajari dari si paparan tersebut. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.